Gaius Julius Caesar adalah salah satu tokoh paling menentukan dalam sejarah dunia. Ia bukan hanya seorang jenderal hebat, tetapi juga politisi cerdas yang tindakannya mengakhiri Republik Romawi dan membuka jalan bagi lahirnya Kekaisaran Romawi. Kisah Caesar adalah cerita tentang ambisi, pengkhianatan, kejayaan, dan kematian yang mengubah arah sejarah selamanya. Julius Caesar lahir pada tahun 100 sebelum Masehi di Roma dari keluarga bangsawan gens Julia. Meski berasal dari garis keturunan terhormat, keluarganya tidak termasuk yang paling berkuasa. Sejak muda, Caesar sudah menunjukkan ambisi besar. Ia menyadari bahwa di Roma, kekuasaan hanya bisa diraih melalui politik, militer, dan dukungan rakyat. Masa mudanya tidak mudah. Ketika diktator Sulla berkuasa, Caesar menolak menceraikan istrinya yang memiliki hubungan dengan musuh politik Sulla. Akibatnya, Caesar dipaksa melarikan diri dan hidup dalam pelarian. Pengalaman ini membentuk karakter Caesar, keras kepala, berani, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Setelah situasi politik mereda, Caesar kembali ke Roma dan memulai karir politiknya. Ia dikenal sebagai orator ulung dan sosok yang pandai mengambil hati rakyat. Namun, ambisinya membutuhkan lebih dari sekedar pidato. Caesar membutuhkan kekuatan militer dan kekayaan. Untuk mencapai itu, ia membentuk aliansi politik yang dikenal sebagai Triumvirat Pertama bersama Pompeius Magnus, jenderal paling terkenal Roma saat itu, dan Marcus Licinius Crassus, orang terkaya Roma. Aliansi ini memberi Caesar akses pada kekuasaan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Caesar ditunjuk sebagai gubernur wilayah Gallia. Inilah titik balik hidupnya. Selama hampir 1 dekade, Caesar memimpin perang penaklukan di Gallia, wilayah yang kini meliputi Prancis, Belgia, dan sekitarnya. Melalui strategi militer yang brilian, disiplin pasukan dan kepemimpinan langsung di medan perang, Caesar menaklukkan Gallia sepenuhnya. Perang Gallia membuat Caesar sangat kaya dan sangat populer. Ia menulis sendiri catatan perangnya, Komentari De Bello Gallico, yang menyebarkan citra dirinya sebagai pahlawan Roma. Namun, kesuksesan ini justru menimbulkan ketakutan di Roma, terutama di kalangan senat. Ketika kematian Crassus dan memburuknya hubungan dengan Pompeius, aliansi Triumvirat runtuh. Senat Roma yang kini berpihak pada Pompeius memerintahkan Caesar untuk membubarkan pasukannya dan kembali ke Roma sebagai warga sipil. Perintah ini jelas, jika Caesar menolak, ia dianggap musuh negara. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Caesar membuat keputusan paling terkenal dalam hidupnya. Ia menyeberangi sungai Rubicon bersama pasukannya dan mengucapkan kata legendaris Alea iacta est, dadu telah dilempar. Tindakan ini memicu perang saudara di Roma. Perang saudara antara Caesar dan Pompeius berlangsung cepat. Caesar bergerak dengan kecepatan luar biasa, menaklukkan Italia tanpa perlawanan berarti. Puncaknya terjadi di pertempuran Pharsalus pada tahun 48 sebelum Masehi, di mana Caesar mengalahkan Pompeius meski kalah jumlah. Pompeius melarikan diri ke Mesir, namun ia justru dibunuh oleh penguasa Mesir yang berharap mendapat dukungan Caesar. Alih-alih senang, Caesar justru marah. Di Mesir, ia terlibat dalam konflik politik lokal dan menjalin hubungan dengan Cleopatra VII, Ratu Mesir yang legendaris. Setelah mengalahkan sisa-sisa musuhnya di Afrika dan Spanyol, Caesar kembali ke Roma sebagai penguasa mutlak. Ia dianggap sebagai diktator perpetuo, diktator seumur hidup. Meski ia melakukan banyak reformasi, seperti pembaharuan kalender, pengampunan musuh politik, dan perbaikan administrasi negara, kekuasaannya membuat banyak senator resah. Bagi sebagian elit Roma, Caesar dianggap telah menghancurkan tradisi republik dan bertindak selayaknya raja.
Di Roma, kata raja adalah hal yang paling dibenci. Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Ides of March, sekelompok senator yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius melancarkan konspirasi. Mereka percaya bahwa membunuh Caesar adalah satu-satunya cara menyelamatkan republik. Di dalam gedung Senat, Caesar ditikam lebih dari 20 kali. Menurut tradisi, ketika melihat Brutus di antara para penyerang, Caesar mengucapkan kata terkenal "Et tu Brute", bahkan engkau Brutus. Namun, kematian Caesar tidak menyelamatkan republik. Justru sebaliknya. Roma kembali terjerumus ke dalam perang saudara. Pada akhirnya, ponakan dan anak angkat Caesar, Octavianus, muncul sebagai pemenang dan menjadi Augustus, kaisar pertama Romawi. Dengan demikian, Julius Caesar, baik dalam hidup maupun kematiannya, menjadi tokoh kunci yang mengakhiri Republik Romawi dan membuka era Kekaisaran Romawi. Julius Caesar bukan sekedar jenderal atau politisi. Ia adalah simbol ambisi tanpa kompromi. Seorang pria yang menantang sistem, menaklukkan musuh, dan mengubah sejarah dunia dengan harga nyawanya sendiri.